eh, Rasulullah itu memang dari muda, ya. Dari muda memang beliau selalu cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebaikan, kebenaran, sehingga melihat masyarakatnya itu dalam kondisi yang cenderung kepada paganisme atau budaya untuk menyembah berhala, pada ya kan masyarakat Mekah waktu itu mereka menyembah berhala, mabuk-mabukan, perzinaan, merajalela, ya, perjudian dan sebagainya. Itu sudah peradaban yang paling rendah, ya, di dunia, paling rendah di dunia. Masa itu peradaban yang tinggi itu Yunani, Romawi, gitu kan. Nah, itu masyarakat Arab, ya, masyarakat Arab khususnya Mekah itu peradabannya paling rendah, karena waktu itu memang itu perjudian, perzinaan itu terang-terangan. Perzinaan itu terang-terangan, orang yang mau kayak kita prostitusi itu saat itu terang-terangan. Jadi siapa yang berkehendak ke sini, ini tempatnya, itu dipromosikan dipromosikan tempat itu. Itu luar biasa. Kemudian perampokan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi satu kampung itu merampok semuanya. Ketika mungkin pernah saya ceritakan di daerah Ghifar, ya, Al-Ghifari, ya. Itu di Ghifar itu perampokan bukan hanya 1-2 orang, tapi satu kampung. Pokoknya orang yang lewat Ghifar itu nggak ada yang selamat, pasti akan dirampok sih. Itu di zaman jahiliyah. Nah, sehingga Rasulullah itu merasa tidak nyaman, ya, dengan kehidupan seperti itu. Dan Rasulullah memang sejak kecil, ya, ketika dia disusuin oleh Halimatus Sa'diyah, itu kan terjadi peristiwa peristiwa pembelahan dada. Ada peristiwa pembelahan dada. Jadi ketika Muhammad waktu itu masih kecil, belum balik, ya, itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, orang-orang tidak tahu, ya, malaikat Jibril itu sebagai seorang laki-laki, seperti seorang laki-laki datang, kemudian membawa Nabi ke suatu tempat, kemudian Nabi itu dibelah dadanya, diambil sesuatu dari tubuhnya, kemudian ditutup lagi, dan Rasulullah kembali bermain dengan teman-temannya. Maka teman-temannya itu merasa heran, gitu. Wih, Muhammad ya, orang pada khawatir, ya, teman-temannya juga pada khawatir. Muhammad diambil orang, diculik dan sebagainya lah, kira-kira gitu. Kemudian dibelah dadanya, gitu kan, dibelah dadanya. Tapi kemudian bisa bermain kembali ke mereka, bermain kembali. Ini peristiwa yang tidak ditemui oleh semua orang. Ini kepada Rasulullah saja. Jadi saat itu diambil oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat buruknya. Sehingga beliau kemudian memang ketika besar itu selalu cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebenaran. Sehingga tidak nyaman melihat masyarakatnya yang dengan budaya jahiliyah yang luar biasa. Nah, pada satu saat juga Muhammad ketika muda, ya, ketika anak muda itu pernah dengan pemuda lainnya, ya, dengan pemuda lainnya, kemudian diajak kira-kira nontonlah gitu kalau sekarang, ya, kalau sekarang itu nonton pertunjukan. Saat itu Rasulullah baru keluar
ada pertunjukan. Maka beliau pun sebagai anak muda ya duduk di tengah-tengah keramaian itu. Tapi dilalai kalau orang Jawa bilang ya, di tengah keramaian itu beliau tertidur gitu. Justru di tengah keramaian yang seperti itu, yang hura-hura ya, itu beliau tertidur. Itulah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu. Sampai 2 kali beliau seperti itu. Sampai 2 kali datang ke tempat hiburan, datang ke tempat yang keramaian itu, tapi beliau justru ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat keramaian itu. Jadi memang beliau terhindar dari hal-hal keburukan sejak kecil, sejak muda. Ini pribadi Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau merasakan ada hal-hal yang ya kurang berkenan ya di hati beliau, ini kok prostitusi, perzinahan ya, kemudian perjudian, penyembahan berhala dan sebagainya itu merajalela. Maka pada satu saat beliau itu bermimpi ya, bermimpi yang dengan mimpi benar, melihat ada sebuah cahaya terang ya, laksana fajar di pagi hari. Ini beliau awal mulanya itu bermimpi ya, bermimpi ada cahaya terang ya, seperti cahaya di pagi hari. Maka kemudian beliau cenderung untuk beruzlah, mengasingkan diri ke tempat yang namanya Gua Hira. Gua Hira itu di sebuah gunung yang namanya Jabal Nur, Gunung Nur atau Jabal Nur. Jabal Nur itu jaraknya sekitar ya mungkin 10 kilo ya dari kota Mekah, 10 kilo kira-kira. Beliau bertahanut, berdiam diri, mengasingkan diri di atas gunung itu. Jadi memang itu di puncak gunung, walaupun ada sedikit puncaknya lagi, tapi beliau ada di celah, di celah-celah batu itu ada tempat yang menuju ke situ itu memang agak rumit. Jadi kalau walaupun misalnya orang itu ingin mengejar atau apa ya, itu agak sulit ya, karena dari tempat puncak yang lain itu ke situ harus melalui sebuah lorong yang sangat sempit ya. Lorong sempit di atas gunung itu, di antara bebatuan itu ada lorong sempit, masuk ke situ, kemudian keluar dari lorong itu baru ketemu tempat beliau bertahanut itu. Jadi ada namanya, itulah yang dikenal dengan Gua Hira. Gua Hira itu bukan seperti gua di Indonesia, ya kan, itu hanya celah batu. Kalau hujan pun masih ya tempias lah gitu, karena hanya celah batu yang mungkin nggak sampai dalamnya segini. Mihrab ini ya kira-kira kurang lebihnya gitulah. Jadi kalau di luar ini kan masih hujan kan masih tempias ya, tapi kan di sana emang jarang hujan. Jadi memang tempat itu ya siang itu teduh ya tidak terlalu teduh karena hanya celah saja. Tetapi dari situ bisa melihat kota Mekah. Kalau keluar dari itu, melihat keluar itu memang terlihat seluruh kota Mekah. Kalau sekarang kan banyak lampu-lampu ya, listrik, itu kelihatan terang, itu luar biasa. Sampai jalan naik ke Gua Hira sekarang itu ya terang karenalah cahaya itu, cahaya kota. Jadi kalau cahaya dari itu nggak ada, kan nggak ada lampu ya, nggak ada lampu sampai sekarang itu, nggak ada lampu jalan naik ke Gua itu, nggak ada lampu. Tapi terang itu karena cahaya dari kota. Karena sekarang kan nggak ada pepohonan, batu-batu aja, gunungnya batu aja, gunung batu. Jadi naik ke sana malam pun nggak masalah. Naik malam-malam pun saya pernah naik jam 3 pagi. Jam 3 pagi naik ke sana, subuh di atas. Itu luar biasa, enak. Jadi itulah dari situ bisa melihat kota Mekah. Nah, ketika beliau sudah beberapa hari ya,
ketika berbekalannya habis, dia turun ke bawah, pulang ke rumah, ambil bekal, naik lagi ke atas. Habis bekal, turun ke bawah, naik ke atas lagi. Nah, dalam selang sekian lama, ketika beliau sedang bertahanut, maka datanglah malaikat Jibril menampakkan kondisi yang asli. Jadi terlihat dari ujung timur sampai ujung barat, ya, baratnya itu kelihatan malaikat Jibril. Beliau kemudian mendekap Nabi, ya, mendekap Muhammad dan mengatakan, Iqra. Ma Nabi Qari. Kata Rasulullah, Ma Nabi Qari. Saya tidak bisa membaca. Iqra. Ma Nabi Qari. Saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali Jibril mengatakan Iqra, Iqra, Iqra. Kemudian baru Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini permulaan wahyu. Nah, tetapi saat itu pula ya Rasulullah hafal gitu. Memang Quran itu diturunkan ke beliau yang ummi, ya. Beliau tidak bisa baca tulis. Nah, apa maknanya? Apa maknanya Rasulullah itu tidak bisa baca tulis? Kenapa Quran itu nggak diturunkan saja kepada orang yang pintar baca tulis? Kalau sekarang itu profesor, doktor itu kan, kenapa orang nggak bisa baca tulis, buta huruf lagi, kira-kira? Kok malah diturunkan Al-Quran? Nah, kalau Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang pintar baca tulis, tentu gampang orang mengatakan, wah Quran itu karangan Muhammad, ya kan? Quran itu karangan Muhammad. Ya, pandai orang pintar baca tulis, pintar bikin syair, bikin aja. Kemudian dikatakan ini dari Allah, ya. Tapi enggak. Beliau sengaja dibuat oleh Allah SWT. Beliau tidak bisa baca tulis, supaya manusia yakin bahwa Quran itu memang benar-benar dari Allah SWT, bukan rekayasa dari Muhammad SAW, bukan rekayasa dari atau karangan dari Muhammad, bukan. Tapi Quran itu dari Allah SWT. Itulah maknanya. Salah satu makna bahwa Rasulullah itu dari kalangan ummi. Maka dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah katakan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Jadi huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dia yang telah mengutus rasulnya, seorang rasul yang ummi. Ummi artinya tidak bisa baca tulis. Allah yang mengutus rasul yang ummi. Min ummiyina rasulan minhum. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah yang telah mengutus kepada orang-orang yang ummi, ya. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi dari kalangan orang-orang ummi. Jadi dari kalangan orang-orang yang tidak baca tulis, tidak bisa baca tulis. Yang tugasnya apa? Yatslu alaihim ayatihi. Justru orang yang tidak bisa baca tulis, tugasnya adalah mengajarkan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah. Jadi orang yang tidak bisa baca tulis, tugasnya mengajarkan kepada umat ini, ya, tentang Quran, ayat-ayatnya. Itulah yang menjadikan
pelajaran untuk kita keaslian Al-Quran. Al-Quran itu asli dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Muhammad. Jadi orang-orang yang tidak bisa baca tulis kan nggak mungkin dia bisa ngarang. Kalau kita sekarang bisa bikin pantun, bikin puisi, bisa bikin karangan, cerpen dan sebagainya. Rasulullah nggak bisa baca tulis. Nah, itulah kenapa beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ummi, tidak bisa baca tulis. Supaya kita yakin bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memang sikap kita kepada Quran sebagaimana Allah firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi modal kita kepada Al-Qur'an itu yakin dulu, ya. Yakin, jangan ragu. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Jadi kita harus yakin. Dan satu kitab Quran itu enggak ada keraguan. Modal kita yakin dulu. Itulah filsafat dalam Islam. Jalan pikiran. Jalan pikiran dalam Islam itu kita yakin dulu dengan Quran. Jangan dibuat ragu dulu. Kalau awalnya ragu, ini asumsi pertama Al-Quran bukan dari Allah. Wah, kemudian dia berpikir, diputar-putar, putar-putar. Ya, kalau kesimpulannya benar, kalau kesimpulannya nggak benar, ya, kalau kesimpulannya nggak benar, dia tidak mendapatkan kebenaran. Maka jalan pikiran kita seharusnya kepada Quran itu adalah pertama adalah yakin dulu, yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian setelah beliau menerima wahyu di atas Gua Hira itu, ya, di Gua Hira itu kemudian beliau turun, langsung turun ke rumah dan minta diselimuti oleh istrinya Khadijah, ya, sambil ketakutan, ya, minta diselimuti oleh istrinya. Maka setelah beliau tenang, ya, kemudian beliau bercerita kepada istrinya, tahu nggak kenapa saya minta diselimuti, saya gemetaran, kenapa? Tahu nggak? Maka kemudian Khadijah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tadi diceritakan oleh Rasulullah begini. Wah, ini bukan sesuatu yang sembarangan. Maka kemudian beliau menceritakan, ya, Khadijah kan Muhammad kemudian mengatakan kepada Khadijah, "Si khawatir ini gangguan setan." Tapi Khadijah mengatakan, "Oh, bukan. Saya yakin engkau adalah orang yang, ya tadi, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebenaran gitu. Saya yakin itu bukan dari setan, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala." Kita bertanya kepada pamannya Khadijah. Jadi ada namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Khadijah itu punya saudara, itu paman, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang Nasrani yang memegang teguh kitab Injil yang asli, ya, Injil yang asli. Beliau Nasrani yang benar-benar tulus, ya, soleh lah gitu.
Nasrani yang betul-betul Nasrani, membaca kitab yang asli dan beliau taat. Dan beliau tahu ya, memang dalam kitab Injil yang asli itu diceritakan ciri-ciri Nabi yang akan datang. Maka ketika Khadijah dan Muhammad itu datang kepada Waraqah bin Naufal, kemudian baru Waraqah bin Naufal itu, inilah Nabi yang diceritakan dalam Injil. Maka Waraqah bin Naufal itu yakin bahwa ini adalah Nabi, dan yang diturunkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, kalaulah saya masih hidup, maka saya akan tetap membelamu. Kamu akan diusir. Nanti kamu akan diusir dari Mekah ini. Itu kata Waraqah bin Naufal. Jadi memang sudah diceritakan dalam kitab Injilnya, dalam keyakinan Nasrani waktu itu, memang mereka sudah diberitahu bahwa ciri-ciri Nabi akan seperti ini dan akan diperlakukan oleh umatnya seperti ini. Maka kemudian Khadijah dan Muhammad baru yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu lama tidak ada turun wahyu. Setelah wahyu yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, lama tidak turun wahyu. Sehingga beliau bimbang. Ini benar enggak saya jadi nabi itu? Ini benar enggak saya jadi rasul? Sampai ya, kalau dalam sejarah itu dikisahkan ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 3 bulan ya. Allah alam shawab. Jadi setelah lama beliau tidak menerima wahyu, kemudian ketika beliau sedang berjalan, maka datang malaikat Jibril. Ini yang datang ketika di Gua Hiro, gitu. Sama seperti yang datang di Gua Hiro, itu malaikat Jibril. Maka kemudian beliau minta pulang ke rumah, minta diselimuti oleh istrinya, minta diselimuti. Datang malaikat Jibril tadi, kemudian mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujja fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir, dan seterusnya. Jadi ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah, fa'anzir, dan berikan peringatan. Jadi perintah Allah ini, wahyu yang kedua ya, perintah Allah ini kemudian membangkitkan Nabi dari tidurnya. Bukan hanya dari tidurnya saat itu yang berselimut itu, tapi juga membangkitkan semangatnya. Sehingga beliau tergerak untuk memberikan peringatan kepada atau mendakwahkan Islam kepada yang lainnya, terutama kepada pertama tentunya istrinya. Jadi sejak wahyu pertama kan istrinya dulu yang diceritain istrinya Khadijah. Maka Khadijah tentunya beriman, yakin. Kemudian apalagi setelah turun ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Kum fa'anzir. Ini surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir. Nanti ada surat Al-Muzammil, hampir sama. Itu turunnya dua dekat-dekatan. Dekat-dekatan.
Makanya ada yang mengatakan Al-Mudaththir dulu baru Al-Muzammil, ada yang mengatakan Al-Muzammil dulu baru Al-Mudaththir. Tapi yang jelas ketika turun surat Al-Mudaththir ini, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andzir, bangkit dan berikan peringatan. Maka beliau langsung memberikan dakwah mengajak kepada istrinya, ya, sahabatnya Abu Bakar, ya, kemudian juga saudara sepupunya itu Ali bin Abi Thalib. Itu 3 orang itu adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. 3 orang pertama yang pertama masuk Islam, ya, paling awal ketika orang-orang yang belum yakin, belum didakwahi, belum tentu mereka yakin dengan Islam, maka 3 orang ini yang lebih dulu mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Orang pertama adalah Khadijah. Jadi Khadijah itu adalah orang yang pertama, satu orang pertama. Kemudian sahabatnya Abu Bakar dan saudaranya yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 orang ini adalah kunci pertama dalam keluarga Rasulullah SAW yang didakwahi dan beliau masuk ke dalam Islam, yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu, Tuhanmu, agungkanlah. Wa rabbaka fakabbir. Jadi bangkit dari selimutnya, bangkit. Bukan hanya menandakan kita bangkit dari kita berselimut, dari tidur kita, tapi Allah juga membangkitkan kita dari tidur semangatnya. Jadi kita bangkit semangat kita untuk berislam ini. Bangkit dengan semangat Islam yang menyala-nyala. Bangkit dengan semangat Islam. Kita jangan dalam kondisi yang seperti orang tidur. Orang tidur kan banyak ulahnya. Apa jelek ulahnya kadang-kadang ya. Orang tidur itu kan kadang ngiler. Iler itu beda dengan air liur biasa. Coba pernah nggak merasakan ilernya, air liur yang keluar dari orang yang tidur itu berbeda dengan air liur yang keluar dari orang yang jaga. Iler itu kan, bau luar biasa. Itulah air yang keluar dari orang yang sedang tidur. Air liur yang keluar dari orang-orang yang sedang tidur itu lebih bau daripada orang yang meludah. Itulah jeleknya tidur. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, kum fa'andzir, bangkit, bangun. Jangan tidur aja, jangan tidak bersemangat, jangan loyo gitu. Jangan tidak punya program apa-apa. Masjid juga harus bangkit. Jangan gitu-gitu aja lah, kira-kira gitu. Jangan loyo. Kita harus punya program. Bangkit. Fa'andzir, dan berikan peringatan. Dengan ayat itu maka Rasulullah kemudian mengembangkan dakwahnya kepada keluarganya. Ya, pertama yang dipegang oleh Rasulullah adalah keluarganya tentunya. Istrinya, sahabatnya, kemudian saudara sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan kemudian melebar ke sahabat-sahabat lainnya. Tahu yang namanya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu
ketika sudah banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlahnya masih terbatas, artinya sudah bukan hanya 3 orang itu, bukan hanya Khadijah, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Umar pada awalnya itu menentang dakwah Nabi. Sampai ya beliau kan, Umar itu tipikalnya pemberani. Istilahnya berani. Ya kira-kira kalau zaman itu kan pakai intimidasi, terang-terangan. Ya pakai pedang gitu kan. Umar itu awalnya memang tidak beriman. Ya memusuhi Nabi dan para sahabatnya. Bahkan adiknya Fatimah itu sudah beriman lebih dulu kepada Allah dan Rasulnya, sudah lebih dulu Islam. Sehingga suatu saat ketika Umar bin Khattab itu datang kepada rumah adiknya namanya Fatimah juga. Adiknya itu sedang baca Quran, sedang baca surat 20, itu surat Toha. Datang Umar bin Khattab, ini Fatimah kok sudah masuk Islam nih, sudah jadi pengikut Muhammad. Maka kemudian diketok pintunya. Apa yang kau lakukan? Ngapain kamu? Kamu sudah jadi pengikut Muhammad, kira-kira begitu. Langsung ditempeleng adiknya, dipukul sampai mengeluarkan darah. Tapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Fatimah adiknya itu ditampar dan keluar darahnya, maka Umar itu sadar, wah, saya berani menampar adik saya sendiri nih, gitu. Adik kandung, kok saya tampar sampai mengeluarkan darah. Kemudian dia merasa menyesal, maka kemudian Umar bin Khattab itu tanya dengan lembut, yang tadinya kasar ya tempeleng, begitu keluar darah merasa berdosa, menyesal. Terus apa yang kamu baca tadi? Ya mulanya adiknya itu masih sembunyi-sembunyi lah, nggak bilang ini itu, ya, karena tahu kalau dia bilang sudah beriman pasti akan dimusuhi oleh kakaknya sendiri, bahkan ancamannya adalah pembunuhan. Tetapi Umar kali ini sudah benar-benar taubat, karena baru nempeleng adiknya. Justru saat itulah datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya kepada adiknya, apa yang kau baca? Maka kemudian dibacakan surat Toha tadi yang baru dibaca, Toha dan seterusnya. Ternyata dari surat Toha itulah Umar bin Khattab kemudian sadar, ini mesti bukan dari manusia. Kalau begini ayatnya, ini bukan dari manusia, ini luar biasa nih. Maka saat itu juga Umar bin Khattab mencari Rasulullah SAW. Dicari, mana Nabi, mana Muhammad. Nah, ketika dicari-cari, ya beliau itu, Rasulullah itu sedang mendakwahkan Islam kepada sahabat-sahabatnya di rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi waktu itu kan semua orang memusuhi Nabi. Semua orang memusuhi Nabi. Semua orang memusuhi Nabi, maka Rasul itu diam-diam. Dakwahnya itu diam-diam. Istrinya, sahabatnya Abu Bakar, kemudian Abu Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Maka beliau mengadakan taklim, ya, pengajian di rumah Arqam bin Abi Arqam. Di mana itu? Di sekitar Ka'bah. Sampai sekarang kita juga nggak tahu di mana. Itu begitu rahasianya. Arqam bin Abi Arqam. Siapa itu? Arqam anaknya bapaknya Arqam.
Sampai orang nggak tahu siapa itu. Ya. Misalnya Maman, anaknya bapaknya Maman. Siapa itu bapaknya Maman? Nggak tahu. Kalau Pak Maman bin siapa itu kan jelas kan. Ini Maman, anaknya bapaknya Maman. Siapa? Nggak tahu. Gitu. Arkom bin Abi Arkom. Rasulullah sedang ta'lim di situ. Datang Umar bin Khattab. Ketok pintu, dari dalam diintip dulu. Siapa ini yang datang? Umar. Wah, udah orang pada ketakutan kan? Udah ketakutan nih, Umar. Yang datang Umar nih. Yang memusuhi Islam, bawa pedang kan? Dikenal pedangnya. Semua ketakutan. Ya. Maka kemudian Umar minta masuk. Mau ngapain? Kira-kira gitu loh. Ngapain? Ternyata Umar menyatakan, saya mau masuk Islam. Wah, luar biasa. Masya Allah, itu kabar yang luar biasa. Ternyata Rasulullah itu pernah berdoa. Pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kuat yang memusuhi Rasulullah, beliau itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal, Umar bin Hisham. Jadi dua Umar itu memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah. Maka kemudian pernah Rasulullah satu saat berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan ke dalam Islam salah satu dari Umar. Salah satu dari Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham, Abu Jahal itu sampai terbunuh di perang Badar nantinya. Nah, itu kisah luar biasa. Jadi kemudian Umar masuk ke dalam Islam di rumah Arkom bin Abi tadi. Ini orang-orang terpilih di zaman Nabi. Ya. Orang-orang yang terpilih di zaman Nabi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menempatkan diri di tempat-tempat yang ada hidayah Allah. Kita harus menempatkan diri di tempat-tempat yang ada hidayah Allah. Kan nggak mungkin ustadz dari diskotik ya, ustadz sehari-hari dari diskotik ke diskotik, kan nggak mungkin jadi ustadz. Ustadz mestinya dari pesantren, dari majelis taklim, dari tempat-tempat TPA dan sebagainya kan gitu, ustadz. Kan nggak mungkin. Nah itulah artinya apa? Kita menempatkan diri di tempat-tempat yang ada hidayah Allah, yaitu apa? Majelis taklim, pesantren, rumah Quran, ya di tempat-tempat yang di situ dibacakan Quran. Itulah kalau kita ingin mendapat hidayah Allah di situ. Rumah kita oleh karenanya juga jadikan rumah yang ada hidayah Allah, yang ada sinar cahaya Quran, cahaya Allah, itu Quran. Hiasi rumah kita dengan Quran. Bacalah Quran, dibacakan Quran di rumah kita, supaya orang-orang yang dalamnya itu berada di tempat yang ada hidayah Allah, yang ada cahaya Allah. Kalau rumah kita tidak ada cahaya Allah, tidak pernah dibacakan Quran, rumah yang gersang, tidak ada hidayah Allah. Maka orang-orang yang ada di dalamnya tidak mungkin mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lo jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya. Ya, di antaranya bahwa ya rumah kita jangan dijadikan seperti kuburan. Kuburan itu kan sepi, nggak ada bacaan Quran, nggak ada kan. Nah, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu kata Rasulullah seperti kuburan. Jadi jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Quran, tidak ada cahaya Quran. Demikian saya kira taklim kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, bisa mengokohkan iman kita, menguatkan keyakinan kita, sehingga kita lebih
yakin dan lebih mantap dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.